lagi nggak tahu kenapa ya, tahu-tahu bilang mujizat sekarang. Ada nggak sih mujizat sekarang? Ada apa enggak gitu loh, bingung kan ya. Karena kekristenan kita tuh sebenarnya ketinggalan zaman, belajar Alkitab kita juga ketinggalan zaman. Makanya sayangnya itu kalau ngelihat dari zaman dulu sampai sekarang yang diajarin itu padahal di Alkitab ya. Coba dong satu orang siapa kek bacain Ibrani 6 dong ayat 1, 2, 3 gitu loh, coba. Satu orang aja siapa? Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang Nah, pernah oke. diterangi hatinya. Sudah, tiga aja. Nah, kalau melihat ya, marah nggak kamu kalau dibilang gitu? Ya itu ajaran tentang berbagai baptisan lah, masih itu diputer-puter sampai sekarang. Baptisan lah, nakutin lah, mati lah, neraka lah. Itu doang kan ya itu yang diajarin gitu loh. Terus bertobat lah itu. Itu nggak salah ya. Namun di ayat 1 tuh dia bilang gini kan ya. Sebab itu coba semua perhatikan, semua lihat ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh kan itu. Jadi artinya gini, bukan ajar-ajaran ajas-ajas itu nggak penting ya, tetap penting bagi mereka yang baru terima, gitu loh, ya enggak. Namun tapi kalau yang sudah bertahun-tahun masih udah terima Yesus lebih dari setahun masih itu terus. Nah, lebih parah lagi pendetanya juga, pastor-pastornya semua bicara ya sekitar itu, gitu, gitu loh. Nah, kalau saudara lihat tanpa disadari Kak Kristen itu nggak berkembang pengajarannya. Jadi yang diajarin itu terus ya. Jadi hati-hati ya, maksud saya itu bukan itu nggak perlu ya, itu perlu bagi mereka yang baru percaya, baru nerima, ya kita perlu jelasin gitu loh. Namun sebenarnya sama dengan gini loh, sama dengan gini. Mujizat di zaman dulu masih diharapkan apa seperti dulu tuh terjadi sekarang, tapi kan nggak pernah kayak Musa belah laut gitu ya, ya nggak. Kalau bisa belah laut dari China sampai ke Indonesia lumayan juga kalau gitu, gitu kan. Tapi harapan kita kan mujizatnya seperti itu gitu, nggak ada habisnya coba. Kalau kita pikir-pikir, apakah mujizat yang seperti itu yang telah Nah, saudara ngelihat ya dari umat pilihan dulu, dari umat pilihan ya. Waktu umat pilihan tuh Abraham dipilih, apa yang dia lakukan? Dia juga lakukan mujizat yang luar biasa. Saudara mau nggak jadi kayak Abraham jadi umat pilihan? Mau nggak ya? Mau kan ya? Mau. Tapi kalau dikasih umpamanya, tolong baca Ket. Coba dikasih nih, dikasih kayak gini ya. Kejadian 15 ayat 13. Abraham dipilih kan jadi umat pilihan, kamu ya mau jadi kayak Abraham kayak umat pilihan kan, coba. Coba baca tuh. Kejadian 11 15 ayat ayat 13. 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, kalau kamu digituin, kamu mau nggak jadi umat pilihan? Mau? Ya?
Kalau digituin sama Tuhan, padahal kan dia udah dipilih, sudah dipilih, terus Tuhan bilang ya, firman Tuhan kepada dia, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang belum, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Mau nggak kira-kira kalau kamu punya keturunan terus kamu jadi umat pilihan, Tuhan bilang gitu, kabur kamu kan ya, pasti kita nggak mau kan. Tapi disinilah kelebihannya Abraham, dia tetap mau, dia tetap bertahan. Nah kemudian apa yang dia lakukan dan terbukti kan sekarang bahwa dia itu benar-benar keturunannya itu adalah umat pilihan. Banyak yang dia lakukan, kita lihat ya. eh, Kadang-kadang kan gini, pendeta tuh banyak hal-hal janji-janji yang membuat apa? Oh, kalau kamu tidak percaya, kamu pasti senang, pasti enak, tidak salah, ya nggak? Saudara tahu nggak? Abraham waktu dipilih, terus kan dia di Ur Kasdim, sekarang Irak, di Ur Kasdim di Irak. Waktu dia dipilih, Tuhan bilang ya, gue kasih lu tanah perjanjian ya, kamu pergi ya ke sana. Kamu berangkat aja, kamu pergi. Kalau kita bilang janji Tuhan, ya kan? Kalau janji Tuhan itu kan pasti sampai sana udah ada kan, pasti gitu kan ya. Kalau kita kekristenan sekarang gitu loh maksud saya. Ya umumnya kan kayak gitu. Oh janji Tuhan kepada saya gini 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 gini. Saudara tahu Abraham dijanjiin waktu dia berangkat sampai ke tanah Kanaan, satu jengkal pun dia tidak punya tanah. Satu jengkal pun dia nggak punya tanah gitu. Akhirnya gimana? Dia harus berjuang. Nah sekarang terbukti tanah itu jadi milik keluar, jadi keturunan mereka itu loh. Demikian juga Ishak. Ishak kan waktu dia mau berangkat ke ini ke Mesir karena di tempat dia tuh ada kelaparan, dia berangkat ke Mesir. Waktu dia berangkat ke Mesir, Tuhan bilang, udah kamu jangan ke Mesir, kamu sampai di ini aja ya, sampai si Geral gitu loh. Kalau kita pikir ya, oh Tuhan yang ngasih pasti baik semua. Ternyata memang pertamanya dia diberkati luar biasa itu ya. Diberkati kaya. Itu kamu nanti baca di Kejadian 26. Di Kejadian 26 ayat 1 sampai 30. Tapi ya mau ditampilin silakan, enggak ya enggak apa-apa. Tapi saudara perhatikan aja ya. Saya ceritain kamu enak kok pokoknya nggak usah baca. Pokoknya saya ceritain pasti ini deh masuk gitu. Lebih senang dengar kan daripada baca kan ya. Ya. Nah, itu kelemahannya. Hmm. Itu kelemahan loh. Satu kelemahan. Nggak mau baca, lebih senang voice. Padahal voice tidak membuat menanamkan diri Anda itu. Itu bahayanya. Ini nggak bagi kamu yang mahasiswa ya. Saya sih ngajarin supaya Anda itu benar-benar jadi orang yang luar biasa, jadi pinter gitu loh ya. Jadi eh, nah, kita ngelihat mujizat sekarang itu apa sebenarnya? Karena itu untuk inilah khususnya buat kalian itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Ya, kita bisa belajar kebenaran-kebenaran ini gitu loh. Nah, Ishak waktu itu dia berhasil. Waktu dia berhasil dia direbut. Kalau dari Tuhan bisa nggak direbut kira-kira? Tapi kenyataan direbut. Nanti baca ya Kejadian 26 dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baca sendiri aja nanti baru kamu bandingkan apa yang saya ngomong. Ya. Kemudian akhirnya dia diusir karena itu tanah orang dia ngalah, dia pergi. Dia usaha lagi gitu loh. Dia usaha lagi, diambil lagi gitu loh. 2 kali. Udah berhasil, diambil. Dia bikin usaha lagi, mulai berhasil, diambil. Belum belum bangkit loh ya, belum bangkit, diambil. Ke- Terus diambil dia pindah lagi nih, pindah lagi ke tempat lain. Dia bikin usaha lagi, ya. Artinya dia gali sumur lagi, kalau nggak diambil lagi gimana? Masa sih dari Tuhan sampai terus-terusan diambil gitu, Pak, direbut orang gitu. Nah ini kan kadang-kadang Tuhan izinkan kenapa? Karena pada akhirnya dia mendapatkan
yang terbaik. Jadi gini ya, ya, tidak ada yang namanya kita enak-enak bisa dapatkan itu terlalu berhalusinasi gitu orang bilang gitu, ya kan? Nah, demikian juga mujizat zaman sekarang. Setiap ini ya dari Abraham, ya, terus Ishak keturunannya kalau Abraham saking dia percaya sama Tuhan walaupun sampai di tempat yang dijanjikan dia nggak punya tanah gitu, tapi dia tetap percaya itu loh imannya. Nah, di si Ishak ketekunannya gitu. Perhatikan nih ya, ketika. Nah, Yakub lain lagi. Mujizatnya apa? Dia diberi kemampuan dan kreativitas untuk menciptakan domba-domba yang baru, yang lain daripada lain, yang tidak sama dengan apa eh, si Laban punya. Jadi dia dikasih kreativitas. Coba bandingkan ya. Abraham imannya luar biasa, walaupun dijanjikan nggak ngelihat, nggak ada. Nah, Ishak itu tekunnya luar biasa, pantang mundur, tetap ya nggak gagal, maju lagi, gagal, maju lagi sampai dia berhasil. Nah, ya si siapa Yakob, kalau kamu baca dari kejadian 28 ya, 28. Kalau Ishak itu kejadian 26, 26, 27. Yakob sih dari 27, 28, 29. Nanti baca sendiri. Saya cuma ceritain aja ya. Ini. Kalau Yakob hebatnya Tuhan kasih dia melakukan mujizat dengan kreativitas yang luar biasa. Ini tiga-tiga ini belum ada hukum Taurat. Oke? Belum ada hukum Taurat karena masih di kitab Kejadian. Namun mereka adalah umat pilihan, ya kan? Nah, kita ngelihat di Perjanjian Lama Musa belah laut umpamanya. Nah, itu benar apa enggak? Memang terbukti kan akhirnya hasil arkeolog ditemukan di tengah-tengah laut Tiberiu itu ditemukan kereta-kereta Firaun yang waktu mereka ngejar bangsa Israel akhirnya ditutup air mereka mati semua. Kereta-kereta itu bangkai-bangkai keretanya itu rupanya masih masih utuh, masih ada. Karena ada yang dari kayu, ada yang dari besi gitu. Sehingga itu terbukti memang ada ya, kenyataan kenyataan itu ada. Ya banyak lagi ya kita ngelihat Elia, Elisa, semua kembali lagi kepada satu hal bahwa mereka melakukan mujizat. Nah, sekarang coba ya, coba pelajari nih Alkitab. Tadi kan mulai dari Abraham. Abraham adalah umat pilihan, betul? Ya kan? Abraham adalah umat pilihan. Ya Ishak, Yakob, keturunan dia, ya kan? Sampai sekarang. Nah, sekarang perhatikan ya. Di perjanjian lama, Musa dan yang lainnya, semua umat pilihan bukan? Semua umat pilihan kan? Yang melakukan mujizat-mujizat, Elia, Elisa, dan semuanya yang diceritakan yang melakukan mujizat itu kan semuanya anak-anak Tuhan atau umat-umat pilihan kan, bukan orang luar kan ya. Betul nggak sih? Betul kan ya? Dasarnya kan umat pilihan. Jadi kuncinya pertama yang pasti umat pilihan itu ada satu keistimewaan yang luar biasa sebenarnya. Namun kadang-kadang kita berpikir apakah kebiasaan itu jadi harapan sampai sekarang ya, sampai sekarang nih, ya kan? Nggak jelas kan orang Kristen melakukan mujizat nggak sampai sekarang, Pak? Maksudnya gini loh, mujizat yang besar loh, yang belah laut, ya gitu, yang lain-lain gitu. Ada sih, cuman kebanyakan bohongnya gitu, ya kan? Gitu. Ya.
Ini enggak kita terus terang aja kita udah melakukan mujizat enggak, ya kan? Nah, harapan kita pendeta-pendeta kita dan pastor-pastor kita kan, wah, pokoknya masih masih memikirkan mujizat tuh kayak zaman dulu sampai sekarang masih tetap berlaku gitu loh. Gitu. Nah, ini yang menjadi membingungkan sebenarnya. Nah, sekarang kita ngelihat ya kita ngelihat mujizat sekarang ini apa umpamanya, ya kan? Em, AI itu mujizat bukan? AI mujizat bukan, Fred? Matthew mana Matthew? Waduh, Matthew. AI itu mujizat bukan? Bukan, Mbak. Halo, Matt. AI itu mujizat bukan? Bukan, Mbak. Halo? Oke, perhatikan ya, perhatikan. Yang bikin chip mujizat bukan? Bukan. Kedengeran nggak? Hah? Perhatikan. Itu kan yang ini, yang kita nggak pikirkan, tahu-tahu ada kan? Tahu-tahu bisa kan? Itu mujizat bukan? Bukan. Mujizat kan? Nah, sekarang coba, coba kamu review, terus Google, ya, Facebook dan segala macam itu, Twitter dan segala macam itu kan mujizat bukan? Coba kamu lihat, coba kamu perhatiin ya, kamu pelajari ya, kamu pelajari. Yang bikin siapa? Manusia. Umat tuh, umat Tuhan bukan? Iya. Jadi, jadi gini ya. Mujizat itu bukan kayak dulu. Jangan harapin sebuah segala sesuatu tuh turun dari langit. Bukan. Tapi sudah berubah. Berubahnya apa? Tuhan memberikan kamu hikmat, kemampuan, kepintaran untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu mujizat. Coba kamu cek sekarang, yang bikin ini semua siapa? Yahudi bukan? Betul. Lah, Yahudi umat pilihan bukan? Iya. Ya, Cina sih bikin, tapi kan tetap apa? Cina tuh hebat, kita harus akui. Dia modifnya jago. Contoh lah, contoh. Yang bikin mobil listrik dulu Tesla kan yang pertama, ya kan? Sekarang di Cina bikin BYD yang lebih hebat daripada Tesla. Tesla pun kalah sekarang. Ya, itu hebatnya Cina. Iya kan ya? Itu hebatnya orang China itu loh. Ya, 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 jago, pinter dia ngikut. Tapi yang menciptakan pertama itu umat Tuhan bukan? Mau chip ke, mau AI ke, yang menciptakan kan yang pertama bikin AI itu kan itu ChatGPT, OpenAI yang pertama bikin. Sam Altman dengan Elon Musk waktu itu. Elon Musk sih enggak sih, Sam Altman-nya yang bikin kalau nggak salah itu ini. Nah, orang apa dia? Kamu set ya, set kamu cari di Google. Dia orang siapa? Orang apa yang bikin itu? Anda pasti tahu deh, gitu. Nah, kembali lagi satu, kayak saudara nih, kayak saudara, bisa nggak melakukan mujizat? Bisa? Iya, harusnya bisa kan? Harusnya kan bisa.
Tapi kenapa nggak bisa? Kok ini apa lamban? Kamu lihat ya, kamu lihat ya. Coba perhatiin ya. Coba kamu search di Google. Saya ini orangnya main data ya. Saya nggak ngomong sembarangan ngomong gitu loh. Saya main data berdasarkan apa yang ini, yang kenyataan gitu loh. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Kenapa? Artinya gini ya, artinya kenapa mereka tuh bisa gitu ya, dan memang terbukti kan bahwa mereka tuh umat pilihan. Nah sekarang kalau berdasarkan IQ nih IQ, kamu cek di Google ya, coba kamu lihat, kamu cek di Google, kamu cari rata-rata IQ seorang dunia, negara-negara IQ negara-negara orang dunia. Yang tinggi itu tau nggak siapa? Jepang, Singapura, Taiwan, Korea, tinggi tuh. IQ-nya 106, 108, 105, 104. Kalau nggak salah pokoknya di atas 100. Ya. Kamu cek di Google bener apa nggak kalau saya salah itu loh. Tapi Israel 95. Jadi ya tuh Jepang, Taiwan, Singapura tinggi kan, Hong Kong, Cina, ya kan, Korea. Coba apa Yahudi berapa Israel? Di 95 kalau nggak salah. Ada nggak? Rata-rata ya. Indo parah Indo di bawah 80. Ya. Ini kita ngomong berdasarkan data ya, bukan berdasarkan ini. Saya nggak bikin sesuatu itu saya bikin sendiri, enggak. Tadi kamu lihat yang barisan atas itu kan semua hebat-hebat kan? Singapura, semua kan? Nah, Israel ada nggak di situ? Nggak tertampil kan? Berarti dia adanya di kalau nggak salah di 95. Saya pernah baca waktu itu. Itu. Nah, pertanyaannya satu, yang tinggi IQ-nya Jepang, Singapura, Taiwan dan segala macam, mereka ciptain apa? Mujizat apa yang keluar dari mereka? Adakah? Ya. Tapi Yahudi yang 95, ya, yang Yahudi 95 bisa menciptakan. Sedangkan yang punya IQ 100 lebih nggak ada yang diciptakan. Singapura ciptain apa? Cuma bangga sama sekolahnya aja kan. Dia menciptain apa coba? Dia menghasilkan apa? Nggak ada. Ya kan? Untunglah kamu sekolahnya di Cina semua. Benar. Coba coba cek, coba cek. Mereka mereka ciptain apa? Aku pengen tak. Saya pengen tahu gitu loh. Kalau di Cina jelas kan BYD dan segala macam yang hal-hal yang baru. AI, AI juga mereka banyak yang baru, ya DeepSeek dan segala macam itu makin maju gitu. Tapi memang pencipta awalnya tetap orang umat Tuhan gitu loh, ya kan? Yang pencipta utamanya tuh umat tuh Tuhan. Jadi saya mau tanya, mujizat sekarang itu apa? Mujizat sekarang itu adalah Tuhan memberi kamu hikmat supaya kamu pintar bisa menciptakan. Ya nih, lihat ya kita buka. Coba kita bacain Amsal 2 ayat 6 toh. Misal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dia pengetahuan dan dari siapa? Karena Tuhanlah yang memberikan Tuhan. hikmat dari mulut, yang mulutnya itu kan firman. Datang pengetahuan dan kepandaian. Betul?
Kamu sih pandai-pandai ya, mungkin ya. Kalau saya sih anggap kamu di atas rata-rata lah, gitu loh ya. Ya, di atas rata-rata. Tapi bisa nggak kamu dapatkan hikmat? Dan kenapa sekarang? Sekarang ini kan orang Yahudi umat pilihan, oke? Sekarang saya tanya, Anda umat pilihan bukan? Hmm. Kok nggak melakukan mujizat ya? Ini jangan tersinggung ya, jangan tersinggung nih, nggak apa-apa ya, supaya ini loh, supaya jelas ya, supaya supaya jelas itu loh. Sebenarnya ini kamu nih hebat-hebat sih sebenarnya. Saya juga bangga sama kalian semua gitu. Gitu. Ya, sebenarnya hebat-hebat. Cuman cobalah lebih lagi dipahami gitu loh. Ya, gimana ya? Gue bisa dapat hikmat, gue bisa pinter. Nah, kekristenan kelemahannya tuh satu. Tadi yang saya suruh kamu baca Ibrani 6 tadi, ingat nggak Ibrani 6 tadi? Ibrani 6. Coba dong ulang ditampilin Ibrani 6, Kat. Ibrani 6. Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita, mau dibaca atau ditampilin aja, Kak? Hah? Mau Ibrani di 6 ayat 1, 2, 3. Yang sebab tadi, itu yang tadi. Hmm. oh, sebab itu marilah Coba. kita tinggalkan Hah? asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita Apa itu? akan lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Apa perkembangannya yang penuh? Apa perkembangannya yang penuh? Halo? Apa perkembangannya yang penuh? Jadi gini, dari dulu kekristenan itu yang diajarin cumanya tentang apa pertobatan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, hukuman kekal. Dari dulu kan berkutat di situ dong. Jadi akhirnya firman Tuhan itu bukannya sesuatu pengetahuan yang membentuk Anda lagi menjadi orang yang Amsal 2 ayat 6 tadi. Ya. Nah sekarang gini, gini, gini. Jangan Amsal 2 ayat 6, bosan, bosan, bosan. Coba Mazmur 119 ayat 130 coba. Mazmur 119 ayat 119 ayat 100 itu 116, 119. Bukan, 119 ayat 136. 130. 130. Mazmur, ya ini 130. Perhatikan ini 130. Ya, oke. Ya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi apa? Terang, memberi pengertian kepada. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang bodoh. Pinter-pinter kan harusnya. Betul nggak sih? Ah, tetapi gini ya, tetapi gini. Kalau kamu anggap firman itu hanya untuk bicara doktrin, untuk bicara, untuk khotbah, untuk pelayanan, enggak salah. Saya nggak bilang salah ya. Saya nggak bisa, nggak masalah. Tetapi sekarang kalah sama AI. Lu mau khotbah nih, ya kan? Jangankan khotbah, ngerjain itu tugas saja kamu pakai AI kali, ya kan? Ya kan? Ah, kalau orang khotbah dia sekarang dia tik judulnya di AI, terus minta tolong AI bikinin. Tahu nggak sekarang yang berbayar, bikin di PowerPoint dia bisa kok sekarang. Buat apa lagi sekolah Alkitab kalau gitu? Ya,
Jadi gini loh maksud saya, ya. Maksud saya itu gini, jangan pikir Alkitab itu hanya sekedar untuk belajar tentang agama gitu loh. Kalau itu poinnya, kamu tidak mendapatkan apapun. Iya kan? Besok-besok kita belajar ya tentang cara-caranya gimana supaya pinter, otaknya benar-benar lancar, dan benar-benar punya hikmat, punya gaya, punya daya cipta. Ingat ya, tadi IQ dunia yang lebih tinggi tidak pernah menciptakan apapun. Adalah, tapi yang nggak ada artinya. Tapi yang IQ-nya di bawah 100 itu orang Yahudi, tapi karena mereka umat pilihan, mereka bisa melakukan mujizat dengan menciptakan sesuatu yang orang nggak bisa itu. Jadi apa? William, mana sih William? Apa apa mujizat? Apa mujizat sekarang? Kita Ya, akui aja gitu. setuju Pak. AI Iya adalah kan? Iya, salah satu kan Tuhan memberikan kita hikmat kepintaran untuk menciptakan. Ya Jason ya, betul. setuju. Itu Setuju. kan mujizat. Mujizat itu kan mujizat kan. Mujizat yang pertama justru dilakukan anak Tuhan kan gitu loh. Nah, sekarang Anda anak Tuhan kan? Ya, Kenapa nggak benar. bisa? Kita bisa. Kenapa nggak bisa? Lah, baca Alkitab aja malas gimana? Aduh, belum cara-cara bacanya ya, baru baca aja kamu udah malas gitu loh. Itu padahal kamu anggap firman itu sekedar hanya apa dengan apa untuk tujuan agama, untuk pelayanan, untuk itu. Enggak. Firman Tuhan itu justru membuktikan. Nah, ini beda dengan orang Yahudi ya. Kamu nggak mau lihat ya? Saya kasih gambaran yang kamu lihat ya. Ini sejarah benar-benar ini benar-benar apa? Benar-benar terjadi. Kenapa orang Kristen tuh sekarang tuh terdampak terdampak seolah-olah bahwa kita tuh jadi pemalas baca gitu loh, ya kan? Kita tuh dibikin kalau saudara perhatikan ya, kekristenan waktu terjadi sempat sekali, ya kan? Ada hamba Tuhan itu bingung, saya sendiri bingung. Kalau jemaatnya dulu ini kalau waktu zamannya pertama gereja menjadi gereja negara waktu itu, gereja itu pernah melarang orang Kristen, orang Kristen itu, orang percaya, orang yang umatnya atau jemaatnya melarang mereka baca Alkitab. Tahu nggak kenapa? Yang lucunya alasannya dia kerjasama sama pemerintah atau raja setempat. Jadi gini loh, kalau orang Kristennya baca Alkitab, mereka akan jadi pinter-pinter. Kalau mereka pinter-pinter, mereka akan lawan raja atau lawan gereja. Makanya, jadi dia orang khotbah ngajarin orang tuh dikasih selebaran, suruh baca gitu loh. Alkitab nggak boleh dulu. Nah, sama sekarang kita juga. Kita juga sama sekarang. Sampai sekarang itu kedampak sampai sekarang. Dampaknya sekarang gimana? Makanya orang Kristen nggak mau baca, malas baca. Malas baca, terus beda dengan Yahudi. Yahudi itu dari kecil, dari mereka masih umur sudah bisa baca aja, bahkan mereka tuh disuguhin, dipaksa untuk baca, untuk mengerti. Coba lihat ulangan 6 ayat 7. Tolong, Dad. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Betul? Kan Kristen malah malas. Kalau disuruh baca malah nggak mau. Apalagi sekarang. Ya, sekarang otak kamu tuh dibikin lemot sama IT. Anda aja mungkin ini, gitu loh. Yang lucunya itu sekarang malah bangga punya apa ya? Contohlah anak-anak sekarang. Orang tuanya kalau nggak mau pusing jaga anaknya paling gampang kok. Kasih aja handphone, kasih aja pet, biar main game terus. Itu kan nggak ganggu orang tuanya. Bangga lagi. Wih, anak gue udah hebat, bisa main game, bisa main. Padahal tanpa kita sadari, itu membuat otak anak itu menjadi lemot gitu loh. Ya otak kita juga sekarang kan dibikin lemot sekarang. Nggak mau pikir, nggak mau menciptakan, nggak mau berusaha, nggak mau berjuang. Apalagi ditambah AI lagi. Ya kan? Coba AI mau nanya apa? Langsung nggak perlu catat, bisa tanya langsung. Kalau nggak ada dari ChatGPT, cari dari DeepSeek, cari dari Perplexity, terserah mau yang mana. Pasti ada. Kalau untuk pengetahuan sih, perspektif itu paling bagus kalau nggak salah. Itu menggali tentang kebanyakan tentang jurnal-jurnal itu. Menggali tentang jurnal itu. Ya kan? Namun satu hal, kita itu nerima boleh. Belajar sama Cina. Bagaimana mengembangkan. Lebih bagus lagi gimana? Gue akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Ingat loh, Anda itu adalah umat pilihan. Saya nggak tahu IQ berapa, tapi yang jelas status Anda adalah umat pilihan. Oke, jadi ngerti nggak mujizat zaman sekarang? Halo, ngerti nggak sih mujizat zaman sekarang? Ngerti kan ya? Nah sekarang Ngerti, saya tanya, Pak. yang paling punya kesempatan sekarang siapa? Kita. Yang paling punya kesempatan itu sekarang siapa? Ya saudara yang masih kuliah, masih belajar gitu loh. Ciptain sesuatu. Iya enggak? Betul William? Ini penting ya bagi kita supaya kita tuh tahu. Jadi kayak gini loh ya. Jangan jangan gini ya. Jangan gini ya. Ah, nasib kita sama semua gitu loh. Iya kan? Nanti jangan kepikir ke situ nasib kita sama semua. Coba Pengkhotbah 9 dong ayat 3 kalau nggak salah nih Pengkhotbah 9 ayat 3 sama. Khotbah Ini 9 Opa ayat bukan lagi 3. marah ya, gue nggak lagi marah ya. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Iya kan? Mati-mati, yang jahat mati, yang baik juga mati kan? Kan nasib orang sama. Jadi, nah kalau memang kamu nggak ada perubahan ya nasib lo sama itu dengan yang umumnya gitu loh. Iya kan? Semangat, Kerlin. Semangat, Matiu. Ya, Pak. Ya, semangat ya. Maju terus. Tuhan berkati. Amin. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini.
I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.